Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu semua, malam ini terima kasih sudah bergabung di acara kita, di mana malam ini saya akan menyampaikan materi eh, tentang penyusunan rancangan kontrak dan dokumen pengadaan barang jasa. Tapi malam ini kita fokus di penyusunan rancangan kontrak saja, Pak. Ini kegiatan kita malam ini berdasarkan SKKNI dengan kode M7490200009.02 menyusun rancangan kontrak. Sebentar, saya share screen dulu. Iya, sudah terlihat ya Pak ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, malam ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas tentang menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa. Ya, sebelumnya kita kita mulai acara ini dengan sama-sama berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara kita malam ini. Berdoa, saya persilahkan berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai materi, kita sama-sama memperhatikan kondisi ruangan kita masing-masing. Apakah colokan listriknya sudah dalam keadaan yang aman, tidak terurai kemana-mana. Kemudian jaringan internetnya kita apakah sudah dalam keadaan oke. Audio terdengar jelas ya, Pak? Terdengar ya? Sangat jelas, Pak. Alhamdulillah. Video juga Sangat ya, jelas jelas, ya. Pak Pram. Video juga kelihatan jelas ya, Pak ya. Jelas sekali. Posisi duduknya sudah nyaman, Pak? Sudah, Pak. Oke. Yang jelas makanan dan minuman di masing-masing peserta sudah ada ya, Pak ya. Jangan lupa nanti kita tetap meluangkan waktu untuk istirahat. Ya, paling tidak menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri atau meluruskan tangannya masing-masing. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah seorang pejabat pengadaan barang jasa di Pemprov NTB. Kebetulan saat ini saya bertugas di Dinas Perhubungan Provinsi. Ya, baru mengalami mutasi beberapa waktu yang lalu. Terus kebetulan saya adalah salah seorang Probity Advisor dari LKPP RI dan salah seorang mediator juga untuk alamat yang bisa dihubungin atau medsos itu bisa melalui WhatsApp di nomor yang sudah terlihat dan kebetulan ada IG saya dan Facebook juga. Iya, sebelum kita mulai mungkin kita bisa saya persilahkan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengisi link absen yang sudah tertera di layar. Silakan Pak. Iya, sudahkah? Baik, Ya, terima sudah, Pak. kasih. Ya, berikutnya adalah tata tertib dalam pelatihan ini. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan waktu. Kemudian harapan saya kepada Bapak dan Ibu semuanya,
jangan sampai ada yang tertidur, kemudian merokok, selanjutnya menerima telepon dan berbicara. Jadi saya harapkan untuk selama penyampaian materi, speaker dalam keadaan mute atau mati. Baik, tujuan pembelajaran kita malam ini adalah yaitu untuk meningkatkan kompetensi fungsional PPJ pertama dalam melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan telah diubah pada saat ini. Yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini untuk pokok bahasannya malam ini kita ada 8 item. Jadi yang pertama itu kaji ulang paket pengadaan, terus mengidentifikasi isi atau materi kontrak, yang ketiga perumusan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak, yang keempat penentuan jenis kontrak pengadaan barang jasa, yang kelima adalah penentuan jenis dokumen pendukung kontrak, yang keenam pembuatan rancangan kontrak pengadaan barang jasa, yang ketujuh penyampaian rancangan kontrak pengadaan barang jasa, yang kedelapan pendokumentasian rancangan kontrak pengadaan barang jasa. Lumayan banyak ya Pak ya. Cuman ya ini item yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua sebagai peserta pelatihan. Jadi harapannya jangan sampai bosan ya Pak ya. Baik, kita mulai dengan pretest. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi pretest yang sudah saya buatkan. Ini ada 7. Silakan diisi. Saya kasih kesempatan waktu untuk mengisi 3 menit. Silakan Pak. Semoga tidak ada kesulitan dalam pengisian pretestnya. Baik, apakah sudah selesai diisi Pak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, ini adalah dasar regulasi tentang menyusun rancangan kontrak. Jadi dasarnya itu adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua adalah Perlem atau Peraturan Lembaga LKPP RI nomor 12 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Baik, ini adalah materi pertama, yaitu kaji ulang paket pengadaan barang jasa. Ya, jadi kaji ulang paket pengadaan itu dilakukan oleh BPK ketika akan melakukan persiapan pengadaan barang jasa lainnya, barang jasa atau jasa lainnya, atau jasa konsultasi, non-konstruksi, konstruksi, dan pekerjaan konstruksi. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan atau PPK ketika melakukan persiapan pemilihan melalui penyedia. Jadi kaji ulang itu dilakukan oleh pejabat pemilihan, PPK, pejabat pengadaan ketika akan melakukan persiapan pemilihan melalui penyedia. PPK melakukan review terhadap apa saja? Terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri. Jadi paling sedikit itu 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa KLPD yang bersangkutan. Apa yang direview? Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan mereview terhadap dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari spesifikasi teknis atau KK, HPS, atau harga perkiraan sendiri,
dan rancangan kontrak. Jadi yang direview oleh penguji pemilihan dan pejabat pengadaan itu 3 item ini Pak ya. Berikutnya adalah pengertian kontrak. Apa sih kontrak pengadaan barang jasa? Jadi kontrak pengadaan barang jasa itu adalah perjanjian tertulis antara pejabat penandatangan kontrak dengan penyedia barang jasa setelah DIPA atau DPA disahkan. Siapa pejabat penandatangan kontrak ini? Yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrak dengan pihak kedua. Jadi misalnya dia adalah pejabat pembuat komitmen yang dilimpahkan tugas dan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ya, ini adalah materi kedua tentang mengidentifikasi isi atau materi kontrak. Jadi di sini kita akan bahas tanggung jawab penjual. Apa saja tanggung jawab dari penjual? Ada 6 poin, yaitu pertama menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan waktu, lokasi yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan dokumen yang terlihat, menyerahkan dokumen yang terkait dengan barang atau jasa seperti dokumen pemuatan, pengiriman, asuransi, buku petunjuk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memindahkan titel kepemilikan barang atau jasa dari penjual kepada pemilik pekerjaan. Yang keempat, meyakinkan bahwa barang atau jasa yang diserah terimakan dalam keadaan baik. Yang kelima, secara umum itu bertindak baik dan transaksi dengan wajar dan adil. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap masyarakat apabila terjadi kecelakaan dikarenakan barang atau jasa yang diserah terimakannya. Sedangkan tanggung jawab dari pembeli itu ada 3, yaitu membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Yang kedua, bertindak dengan baik dan bertransaksi dengan wajar atau adil. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap masyarakat apabila terjadi kecelakaan dikarenakan barang atau jasa yang diserah terimakan dari penyedia. Kita masuk ke item ketiga, yaitu perumusan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak. Jadi pengertian dari SSUK atau syarat-syarat umum kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksana kontrak. Sedangkan SSKK atau syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan khusus dalam pelaksana kontrak. SSUK ini, ketentuan umum atau ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan SSKK itu menjelaskan lebih rinci tentang ketentuan yang tertuang yang tadi ada di dalam SSUK terkait dengan pengadaan yang akan diadakan. Nah, gimana cara kita merumuskannya? Jadi dari diagram ini kita bisa lihat ada masukan atau input, itu berisi identifikasi, terus dokumen permintaan, apa saja yang diminta. Berikutnya ada alat atau metode untuk melakukan masukan atau pemberian masukan kepada PPK. Selanjutnya, setelah input didapatkan, diproses. Jadi prosesnya itu yang diproses itu di dalam SSUK dan SSKK. Gimana caranya? Apa produk yang dibutuhkan oleh PPK? Selanjutnya lingkup pengadaan barang jasanya seperti apa? Waktu penyelesaiannya waktu penyelesaian pekerjaan ini berapa lama? Selanjutnya bagaimana cara menerimanya? Kualitas barangnya seperti apa? Baru terlihat hasilnya nanti di dalam pelaksanaannya. Nah, ini adalah item keempat yang kita bahas, materi yang kita bahas dalam pelatihan ini. Jadi ini ada beberapa jenis kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama itu ada lumsum. Apa itu lumsum? Adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.
Selanjutnya ada harga satuan. Apa itu harga satuan? Harga satuan adalah kontrak pengadaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Terus ada gabungan lump sum dan harga satuan. Jadi gabungan dari yang tadi yang kedua jenis yang di atas, yaitu kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang jenis kontraknya digabung dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Selanjutnya ada kontrak payung. Apa itu kontrak payung? Kontrak payung adalah kontrak harga satuan dalam periode tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Berikutnya ada biaya plus imbalan. Apa ini? Ya, itu jenis kontrak untuk pengadaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat. Dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Kemudian ada kontrak putar kunci. Jadi di sini jenis kontrak ini untuk pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya, sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Berikutnya adalah waktu penugasan. Biasanya ini jenis kontrak ini diberlakukan dalam pekerjaan jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Yang terakhir adalah kontrak tahun jamak. Kontrak ini adalah kontrak pengadaan barang jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah dokumen pendukung kontrak pengadaan barang jasa. Apa saja isinya? Di poin A itu ada dokumen pendukung yang biasanya dilampirkan pada kontrak dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak. Itu antara lain adalah SSUK, SSKK, surat penunjukan penyedia, penawaran dari penyedia, kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis, terus ada daftar kuantitas dan harga. Berikutnya ada jaminan pelaksanaan dan dokumen lainnya. Yang di poin B yaitu dokumen pendukung lainnya yang apabila diperlukan dapat dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak. Antara lain yaitu dokumen pengadaan atau adendum dokumen pengadaan jika ada, terus uraian keuangan, ini breakdown dari biaya langsung, biaya tagihan dan upah, terus ada jadwal atau schedule pekerjaan, ada gambar teknik, gambar kerja, foto atau denah, rencana subkontrak, terus ada lembar asistensi, ini dari tim teknis biasanya, terus ada dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, asuransi, BAHP, BAPP, dan sebagainya. Rancangan kontrak ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pokja pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. Jadi di dalam rancangan kontrak ini ada dikenal bentuk kontrak itu ada dua, yaitu dalam bentuk pasal dan ayat, yang kedua dalam bentuk SSUK dan SSKK. Rancangan kontrak harus ada atau dibuat sebelum pelaksanaan tender, diisi sesuai dengan kebutuhan PPK atau yang akan dikontrakkan. Dokumen kontrak yang akan menjadi bagian dari dokumen pemilihan disebut rancangan kontrak. Dalam rancangan kontrak mengenai SSUK itu jarang biasanya diubah. Yang paling sering diubah itu adalah SSKK. Rancangan kontrak disampaikan sebelum tender, tadi seperti saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Jadi pengaruhnya di dalam dokumen pengadaan atau di dalam dokumen pemilihan yang akan
diumumkan oleh Pokja Pemilihan itu ada dua pengaruhnya, yaitu minat penyedia untuk melakukan penawaran setelah melihat skema rancangan kontrak yang akan dijalankan, karena itu jadi penilaian bagi dirinya sendiri apakah dia sanggup atau tidak untuk melakukan kontrak tersebut. Ya, yang kedua adalah harga penawaran dengan respon murah atau respon mahal karena skema rancangan kontrak. Jadi di rancangan kontrak itu kan bisa kelihatan jenis pembayarannya seperti apa. Jadi penyedia juga bisa melakukan estimasi. Nah, kalau jenis pembayarannya termin, apakah dia sanggup dengan kemampuannya dia. Apabila jenis pembayarannya langsung, nah, jadi ini juga bisa jadi respon juga dari penyedia, apakah dia akan responnya menawar dengan yang murah atau yang mahal, dan kesanggupan dari dia, apakah dia sanggup melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita masuk di materi, di item terakhir di materi kita adalah tentang pendokumentasian rancangan kontrak. Bagaimana caranya atau prosedur dokumentasi rancangan kontrak. Jadi ada dua uh, poin besarnya, yaitu pertama kita harus membuat rencana sistem penataan dokumen rancangan kontrak. Apa saja yang kita harus rencanakan? Ya, pertama yaitu merencanakan jenis penyimpanannya. Penyimpanan dokumen itu apakah kita simpan dengan dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk soft copy atau kombinasi keduanya. Yang berikutnya adalah merencanakan lokasi penyimpanan. Di mana kita mau simpan ini dokumennya. Yang ketiga adalah kita harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan rancangan kontrak seperti PPK, kemudian ada PA. Di dokumen apa saja yang akan dimasukkan di dalam dokumentasi tersebut. Misalnya ada kontrak, ada perubahan kontrak, informasi dari penyedia, terus laporan unjuk kerja penyedia, dan lain-lain. Berikutnya adalah bagaimana cara menyusun program pengelolaan dokumen rancangan kontrak. Nah, ini ada beberapa langkahnya, yaitu antara lain kita harus menentukan sistem penerimaan, terus pencatatan dan pendistribusian dokumen rancangan kontraknya. Yang kedua adalah menyusun program penyimpanannya, penataan, dan cara menemukan kembali arsip rancangan dokumen tersebut. Yang ketiga adalah menyusun program pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan arsip dokumen rancangan kontrak. Berikutnya adalah menyusun program perawatan atau pemeliharaan arsip dokumen rancangan kontrak. Yang kelima, menyusun program pelaksanaan kontrak secara manual, elektronik, atau kombinasi. Yang keenam, menyusun program pengelolaan secara sentralisasi atau desentralisasi. Yang ketujuh, membuat organisasi pengelolaan dokumen rancangan kontrak. Kedelapan, menentukan lama penyimpanan dokumen rancangan kontrak. Jadi kesimpulan dari pelatihan ini adalah saya berharap bapak-bapak peserta ini hasilnya akan kompeten dalam menyusun rancangan kontrak di dokumen pengadaan barang jasa yang sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Iya, setelah kita membahas materi yang tadi saya sampaikan, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengisi post-test kegiatan ini sama seperti tadi. Pertanyaannya tidak ada yang berubah. Saya mohon kesediaannya Bapak-Bapak dan Ibu untuk mengisi post-testnya. Silahkan, saya persilahkan.
Sudah selesai, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, sebelum sampai kita ke slide terakhir, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Ada, Pak. Bapak-Bapak Saya, dan Pak. Ibu. Ya, silakan, Pak. Saya sangat bersemangat nih buat bertanya Pak Pram, ini materi yang sangat menarik. Mantap, Pak. Saya ada pertanyaan. Eh, Pertanyaannya adalah berapa lama dokumen rancangan kontrak itu didokumentasikan, Pak? Itu mungkin Baik, pertanyaan dari saya, Pak Pram. iya. Saya jawab satu persatu dulu atau mau langsung, Pak Jimmy? Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga? Atau saya satu-satu dulu Boleh, ya? Pak. Oh iya, satu-satu aja, Pak. Satu-satu dulu ya. Baik. Baik, Pak. Eh, ini untuk pertanyaan dari Pak Apip. Jadi berapa lama dokumen rancangan kontrak didokumentasikan? Jadi berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman retensi arsip urusan pengadaan, itu disebutkan di dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan dua pola, yaitu 5 tahun untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi. Yang kedua, 10 tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan. Jadi terus selanjutnya dalam lampiran perkara tersebut disebutkan bahwa dokumen rancangan kontrak bisa dimusnahkan ketika sudah didokumentasikan dalam waktu 5 tahun. Demikian Pak Apip, bagaimana jawabannya? Jelas, Pak. Iya, Sangat jelas sekali. Ya, terima kasih, Pak Pram. terima Terima kasih juga kasih banyak, Pak Pak. Apip. Ya, silakan Pak Jimmy, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak. Baik, Pak. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan dari materi Bapak ini, apakah boleh SSUK dalam rancangan kontrak diubah oleh kami sebagai PPK, Pak? Baik, Demikian pertanyaan saya. siap. Saya jawab langsung Pak ya. Untuk boleh tidak bolehnya itu ini kan SSUK ini itu sudah dalam bentuk formatnya sudah given di adanya itu ada di model dokumen pemilihan. Jadi sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ pemerintah melalui penyedia. Yang bisa diubah itu di dalam penyusunan rancangan kontrak adalah SSKK. Karena PPK itu wajib melakukan beberapa klausul yang memang dikosongkan. Jadi maksudnya diubah itu ya itu jadi mengisi apa yang kosong-kosong itu harus diisi oleh PPK. Jadi sesuai dengan kebutuhan PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan. Jadi seperti itu loh Pak. Maksudnya, apakah jawaban saya bisa diterima Pak? Iya, Pak. Saya jadi mengerti sekarang, Pak, mengenai tentang syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Terima kasih, Pak, Iya. atas penjelasannya. Iya. Saya jadi banyak paham lah, Pak, dengan materi yang Bapak eh, apa sudah jelaskan pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Pak Pram. Iya, sama-sama Pak Jimmy. Jadi eh, sudah Bapak dan Ibu mengisi post-test, mungkin kita bisa lihat jawaban dari pretest dan post-testnya. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya adalah PPK dan Pokja pemilihan. Yang kedua adalah kontrak pengadaan barang jasa, adalah perjanjian tertulis antara penyewa pengadaan dan yang dengan penyedia barang jasa setelah DIPA DPA disahkan. Jenis kontraknya seperti tadi yang saya sebutkan di slide dalam slide. Terus dokumen pendukung itu apa saja? Ya, semuanya ini ada di dalam slide sih semuanya jawabannya. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat nanti. Terus sampai nomor 7 ya. Ya,
Saya sampai di 2 slide terakhir. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu juga mengisi feedback dari pertemuan atau kegiatan kita pada malam hari ini. Silahkan diisi feedbacknya. Baik, apakah sudah diisi Pak dan Ibu? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Kita sudah sampai di slide terakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga materi kita pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa kita diskusi melalui medsos atau bisa hubungi saya melalui WA yang sudah ada di dalam slide ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Izin banyak, live Pak Pak Pram. ya.